Bid'ah dalam pengertian bahasa dan syarak. Ada banyak tulisan para ulama pakar bahasa dalam menjelaskan pengertian bid'ah secara bahasa dan secara syarak sekaligus. Di antaranya, satu, seorang ahli bahasa terkemuka, Al-Imam Al-Lughawi Ar-Raghib Al-Asbahani yang wafat tahun 502 Hijriyah, dalam kitab Mufradat Gharibil Quran menuliskan al-ibda'u, kata al-ibda', abda'a yubdi'u ibda'an, maknanya insya'u sun'atin bilahtidha'in waqtida'in, yaitu menjadikan satu perkara atau satu perbuatan bilahtidha'in, dengan tanpa ada contoh, waqtida'in, dan tanpa mengikuti, artinya belum ada sebelumnya. Insya'u sun'atin, membuat satu perkara yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Nah, ini secara bahasa. Lalu kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, wa idza stu'mila, dan apabila dipergunakan kata al-ibda', itu tadi yang berasal dari akar kata abda'a yubdi'u, apabila dipergunakan fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, fahuwa, maka dia kata al-ibda' ijadus syai'i, mengadakan sesuatu, bi ghairi alatin, dengan tanpa alat, wala maddatin, dan tanpa materi, tanpa adanya asal bagi sesuatu tersebut, wala zamanin, dan tanpa zaman, wala makanin, dan tanpa tempat, walaysa dzalika, dan tidaklah demikian itu, kata al-ibda', illa lillah, kecuali bagi Allah. Intaha. Itu perkataan siapa? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, seorang ahli bahasa terkemuka. Nah, dari tulisan beliau ini ada dua poin penting. Yang pertama, kata abda'a yubdi'u dalam makna ikhtara'a yakhtari'u, yaitu membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi secara bahasa, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, maka dia itu apa? Bid'ah. Secara bahasa itu. Perkara apapun yang tanpa ada contoh sebelumnya lalu dikreasi, diadakan, maka berarti secara bahasa itu adalah perkara bid'ah. Nah, kemudian poin yang kedua dari catatan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani ini, beliau mengatakan bahwa kata abda'a yubdi'u apabila dipergunakan pada hak Allah, maka itu yatajarradu aniz zaman wal makan, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan materi, dan tanpa alat. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut fi'il Allah, menyangkut perbuatan Allah. Nah, maka kata al-ibda' bagi Allah
tidak seperti perbuatan pada manusia. Kalau pada manusia yaitu dengan alat-alat, dengan tangan misalkan, dengan bersentuhan mubasyarah, dengan adanya ikatan waktu, zaman dan seterusnya. Ada materi. Nah, bagi Allah sifat fi'il, terkait sifat fi'ilnya tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan materi, tidak terikat dengan alat-alat. Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Nah, sehingga dari sini difahami poin penting lainnya dari tulisan Imam Ar-Raghib Al-Asbahani ini, bahwa Allah ada tanpa tempat. Sebab ketika fi'ilnya yatajarrad aniz zaman wal makan, artinya sunyi dari ikatan tempat dan zaman, maka berarti zatnya pun demikian. Karena fi'il itu adalah sesuatu yang tetap dengan zat, sama ya, sifat. Fi'il itu bagian daripada sifat, makanya sifat disebut ada namanya sifat fi'il. Nah, fi'il Allah, perbuatan Allah tidak terikat oleh zaman al-madhi, zaman al-hadir atau zaman al-mustaqbal. Tidak terikat oleh masa lampau, sekarang atau masa mendatang. Sifat-sifat Allah termasuk sifat fi'ilnya. Nah, jika demikian maka berarti zat Allah pun tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, maka fi'il Allah tadi disebutkan bila alatin wala maddatin wala zamanin wala makan. Ada berarti paham ini? Ini ada dua poin penting dari tulisan Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mufradat Gharibil Quran.